Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang adab mimpi. Jadi ketika kita bermimpi ada adab-adabnya. Perhatikan videonya dengan baik dan benar ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan ada banyak lagi video yang lain pada channel Dewi ini. Kita mulai ya. Ada mimpi. Sumber mimpi itu ada dua. Yang pertama, datang dari Allah. Yang kedua, bawaan perasaan atau permainan setan. Jadi bisa jadi dari Allah, bisa jadi dari setan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mimpi itu ada 3 macam, yaitu bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sumber mimpi ada 2, tapi menurut Nabi ada 3 macam mimpi. Bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Macam mimpi ada 3 sesuai dengan hadis sabda Nabi tadi. Yang pertama, bisikan hati. Jadi artinya maksudnya seseorang memikirkan sesuatu ketika sadar dan terlalu memikirkan sehingga sampai terbawa mimpi. Nah, contohnya misalnya teman-teman tuh pengen banget makan apel sampai dipikirin, sampai saking pengennya terus ngebayangin makan apel gitu kan. Nah, tiba-tiba pada saat tidur teman-teman mimpi sedang makan apel. Ya, itu berarti artinya mimpi tersebut dari bisikan hati. Ya, karena saking pengennya sesuatu atau punya rencana apa, punya keinginan, jadinya bisikan hatinya terbawa sampai mimpi. Yang kedua, ditakuti setan. Maksudnya adalah mimpi kita berasal dari setan dan kadang-kadang mimpi tersebut itu sangat menakutkan, serem, horor, terus membuat kita deg-degan pas bangun tuh serasa sangat menyakitkan sekali kalau ada mimpi tersebut. Misalnya mimpi dikejar anjing, kita lari-lari sampai ngos-ngosan, deg-degan banget, takut kemakan. Mimpi yang berbahaya, yang di luar dari keinginan kita, itu ditakuti setan. Ya, semoga kita terhindar dari mimpi yang kedua ya. Yang ketiga, kabar gembira dari Allah. Berisi sesuatu yang baik dan menggembirakan kaum muslimin. Nah, kalau mimpi yang ketiga ini benar-benar datang berasal dari Allah. Karena mimpinya baik dan membahagiakan si pemimpinya. Ya, benar-benar dari Allah, bukan dari setan. Ini macam-macam mimpi ada 3. Nah, sekarang kita akan memulai membahas adab bagi orang yang bermimpi tapi yang baik, mimpinya enak, menyenangkan. Nanti akan dibahas juga mimpi yang tidak baik atau yang menyakitkan atau yang tidak menyenangkan ya. Tapi kita bahas dulu adab bagi orang yang mimpi baik. 1. Memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah gitu. Ya, doanya begitu. Kan karena setiap apapun yang kita peroleh kita mengucapkan alhamdulillahi binikmati tamati sholihah. Kayak gitu juga nggak apa-apa kalau teman-teman hafal. Yang kedua, bergembira dengannya. Jadi teman-teman karena sudah dapat mimpi baik, senang. Alhamdulillah ya Allah, tadi semalam aku mimpi makan apel. Tadi contoh tadi ya. Yang ketiga,
membicarakannya kepada orang yang ia suka dan tidak membicarakannya kepada orang yang dengki. Kenapa harus kepada orang yang suka? Karena ketika kita bercerita dengan orang yang suka, maka orang tersebut akan ikut berbahagia buat kita. Tapi kalau kita membicarakannya dengan orang yang dengki, yang benci sama kita, pasti orang tersebut akan tidak ikut bahagia, akan menjelek-jelekan. Ya, jadi boleh membicarakan mimpi baik misalnya ke Umi, ke Bunda, ke Mama, ke Kakak, atau ke siapapun yang teman-teman biasa enak diajak ngobrol. Boleh dibicarakan karena itu mimpi baik. Yang keempat, boleh bertanya kepada ulama agar ia menafsirkan mimpinya. Maksudnya menafsirkan mimpinya adalah misalnya tadi teman-teman contoh misalnya teman-teman mimpi saking pengennya punya kucing misalnya kan terus mimpi dapat kucing tuh dikasih sama tetangga, boleh itu bertanya sama ulama artinya apa ya gitu, boleh karena itu mimpi baik bagi penyuka kucing ya. Jadi boleh bertanya untuk ditafsirkan kepada ulama bagi yang mengerti tafsir mimpi. Ini ada bagi orang yang bermimpi baik. Ada 4. Ingat ya teman-teman. Berikutnya ada bagi orang yang mimpi buruk. Ketika sedang mimpi buruk, kita sebaiknya membaca ta'awudz yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lagi bobo manis, bobo cantik, tiba-tiba terbangun, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Insya Allah, karena itu tadi mimpi buruk berasal dari setan, setannya aku langsung pergi karena kita berdoa ta'awudz. Ya. Yang kedua, kalau sudah membaca ta'awudz, meludah ke kiri 3 kali. Maksudnya meludah hanya cuma menggerakkan lidah sedikit ya, bukan berarti benar-benar meludah terus di kasur, di ranjang, tidak ya. Nah, hanya ke kiri 3 kali. Ya. Yang ketiga, mengubah posisi badan. Misalnya nih, tadinya boboknya itu menghadap ke barat. Setelah bangun karena mimpi buruk, berubahlah posisinya menghadap ke selatan misalnya. Ya, oke. Yang keempat, tidak menceritakannya kepada siapa-siapa. Nah, bedanya dengan mimpi baik, kalau mimpi baik boleh diceritakan, boleh ditafsirkan. Kalau mimpi buruk, tidak boleh diceritakan kepada siapa-siapa. Mau itu bunda, umi, abi, siapapun itu tidak boleh diceritakan. Dan yang kelima, jangan pula menafsirkan mimpi tersebut kepada orang lain atau meminta orang lain untuk menafsirkan mimpinya. Ya, jadi jangan berusaha menceritakan ke orang lain atau apalagi meminta ulama atau orang-orang menafsirkannya. Karena itu berasal dari setan. Yang keenam, bangun dan sholat malam. Ya, kalau teman-teman sedang tidur enak-enak tiba-tiba bermimpi dan sudah melakukan yang kelima itu, ke satu, kedua, ketiga, tapi hatinya masih tidak tenang karena takut, silakan bangun, wudhu, dan sholat malam. Nah, lakukanlah ini ketika mimpi buruk. Jika salah seorang dari kalian bermimpi yang tidak ia sukai, maka hendaklah ia meniup ke sebelah kirinya 3 kali dan membaca ta'awudz sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajimnya 3 kali. Kemudian setelah itu hendaknya ia membalik tubuhnya ke sisi yang lain seperti tadi, misalnya dari barat ke selatan dan segala macam, pokoknya pindah posisi. Dengan demikian tidak ada lagi yang membahayakan dan jangan ceritakan kepada seorang pun mimpi tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 6995 dan Muslim nomor 2261. Terus ada lagi hadis riwayat Muslim, fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusolli wala yuhaddis bihan nas. Maka
Jika salah seorang di antara kamu mimpi sesuatu yang tidak disukainya, lakukanlah sholat dan jangan menceritakan kepada orang-orang. Ini adab-adab ketika mimpi buruk. Nah, itu saja materi video hari ini. Jangan lupa, agar kita tidak bermimpi buruk, kita sebelum tidur membaca doa. Sesudah bangun tidur juga membaca doa. Pokoknya apapun aktivitas kita harus diawali dengan doa. Doanya apa? Nah, kalau penasaran doa sebelum tidur, teman-teman bisa melihat di video yang lain, yaitu adab sebelum tidur dan sesudah tidur. Di sana lengkap, ada video doanya juga dan penjelasannya juga. Itu saja teman-teman hari ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video hari ini. Syukran.